Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohani. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Dari ekspresi wajah, sepertinya tampak kurang semangat nih saya lihat. Apakah benar demikian, Bu? Iya, begitulah Bu, saya sedang ada masalah. Kalau Bu Titi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam kondisi baik, Bu. Sehat dan ceria. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi, Bu ya. Amin. Oh iya Bu, apa Ibu ada waktu? Saya mau mengobrol dengan Ibu, enggak lama, paling hanya 10 menit atau 15 menit lah. Kalau sekarang sih boleh. Kebetulan saya lagi jam kosong. Nggak ada kerjaan yang begitu penting sih, jadi mungkin bisa saya temani Ibu untuk ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong, apa Ibu ingin ngobrolin ya? Gini loh Bu, saya ini sedang galau Bu, karena kemarin kan waktu rapat koordinasi dengan kepala sekolah, kita, dituntut target kelulusan tahun ini itu harus 100% Bu. Hmm. Nah, inilah yang buat saya resah, kepikiran terus Bu. Oh, jadi mau ngomongin keresahan Ibu nih karena kepala sekolah yaitu menargetkan capaian kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya, Bu ya? Iya benar Bu. Baiklah Bu, kalau gitu Ibu bisa menceritakan detail permasalahannya apa ya? Eee, jadi begini Bu ya, saya di murid saya itu ada 2 orang nih di kelas 6 ini, eee, jarang sekali mengikuti pembelajaran saya. Nah kemudian ada juga satu murid ini yang tidak pernah mengikuti pembelajaran, sementara mereka, tidak bisa punya nilai jadinya di sini Bu kan. Nah sementara kan kita ditargetkan nih harus lulus 100%, yang 2 satunya jarang masuk, kemudian yang satunya tidak pernah masuk begitu, Bu. Jadi mereka kan tidak pernah mengerjakan, nilai harian, tidak ada nilai tugas, seperti itu, Bu. Oh, begitu Bu ya. Eh, Apa sih yang menyebabkan murid-murid jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pembelajaran Ibu ini? Coba Ibu ceritakan. Eee, jadi tadi sudah saya ceritakan, Bu, ya, ada 2 orang, yang satunya pernah kecelakaan, kemudian, kakinya retak. Sebenarnya sudah sehat, cuman kan masih menunggu pulihnya nih. Jadi, jarang masuk. Kemudian yang satunya lagi, karena memang tidak ada niat sekolah, Bu, karena ada juga ceritanya dia ada rencana mau berhenti nih sekolah yang satunya, itu, Bu. Oh, begitu. Jadi sampai ada yang berhenti ya dari sekolah yang memang ada rencana. Betul. Jadi dari cerita Ibu ini, saya memahami bahwa inti dari masalahnya adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan pembelajaran, akan tetapi Ibu di pihak lain harus menyelesaikan target sekolah untuk bisa meluluskan murid yang 100% itu, gitu Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, kemudian dari permasalahan ini nih Bu, apa sih yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan? Sebenarnya simpel sih, Bu, ya. Saya maunya, setuju sih dengan kebijakan atau aturan dari Pak Kepala Sekolah yang mengatakan kalau harus lulus 100%. Cuman di sini saya ingin anak-anak itu, lulus dengan memiliki nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya pegang, begitu, Bu. Iya, 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 luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip Ibu ini. Artinya, di sini kita telah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dalam akademiknya, Bu ya. Kemudian dengan kondisi yang demikian,
apalagi sudah kelas 6 ya. Kira-kira Betul. harapan seperti apa yang Ibu targetkan untuk murid tadi itu, Bu? Apa ya, saya jadi maksudnya di sini kan saya ingin mereka memiliki nilai, dengan cara memahami dan mengerjakan soal-soal yang, saya berikan begitu. Jadi atas Berarti kemampuan mereka sendiri, heeh, jangan sampai bagus. soal ataupun tugas itu dikerjakan oleh orang tuanya atau orang lain begitu, Bu. Betul betul betul. Berarti itu sudah nilai yang berkualitas maksudnya, Bu, ya? Berarti Betul, harus Bu. betul ya bisa memberikan nilai yang berkualitas gitu. Nah, terus jadi Bu, kalau saya tangkap Ibu nih, eee harus memberikan nilai berdasarkan kemampuan dan pemahaman mereka sendiri, itu yang saya pahami. Berarti di sini saya memandang Ibu karakter yang luar biasa, Bu. Ibu hebat sekali. Saya bangga dengan Ibu dan saya acungin jempol untuk Ibu ya. Iya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mempertahankan prinsip tersebut sekaligus memenuhi target sekolah itu, Bu? Kan di sini Ibu punya prinsip terkait dengan akademiknya, tidak memberikan langsung nilai secara gamblang, harus dengan ada target. Begitupun Ibu juga harus berpikir sekaligus bagaimana memenuhi target yang 100% ketuntasannya itu, Bu. Bagaimana, Ibu? Lah, ini dia Bu, makanya saya ngajak Ibu untuk, ngobrol, jadi barangkali ada solusi nanti ke depannya, begitu Bu. Oh, oke, baiklah. Berarti, untuk ini Ibu masih dalam proses pemikiran, Bu, ya. Nah, sekarang saya tanya lagi nih, Bu, eee, pertanyaan saya nih, saya nih punya pertanyaan penting sih menurut saya, Bu. Sejauh ini, kira-kira nih, Bu, apa saja langkah-langkah yang Ibu pernah lakukan terkait dengan masalah anak tersebut? Adakah pernah melakukan sesuatu untuk menghadapi permasalahan ini sebelumnya? Sudah Bu, sebenarnya ya, sudah ada beberapa hal yang saya lakukan. Jadi yang pertama, saya, pernah berkunjung ke rumahnya, menghubungi orang tuanya, kemudian mengajak dia bekerja sama bagaimana anak ini agar mau untuk masuk ke sekolah, begitu Bu. Kemudian, anak yang kecelakaan tadi itu saya minta orang tuanya untuk, eee, apa ya, untuk ikut mempelajari materi kemudian mengajarkan anaknya juga di rumah gitu, Bu. Tetapi, hasil akhirnya anak yang tidak mau masuk itu tidak masuk juga dan yang satunya lagi tidak mengerjakan soal yang saya berikan, begitu, Bu. Mmm, jadi kalau saya tangkap nih, Bu, ya, berarti Ibu sudah optimal semaksimal mungkin namun hasilnya masih nihil, Bu, ya? Ya begitulah, Bu. Jangan putus asa dulu, Bu, ya, kita harus tetap semangat, pasti ada solusinya untuk masalah ini. Nah, sekarang menurut Ibu nih, pendekatan apa yang lebih efektif lagi agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaiannya Ibu nih? Gimana ya, Bu, ya? Atau mungkin saya datangi saja ya ke rumahnya untuk mengajar anak ini di jam setelah pulang sekolah mungkin, Bu, ya? Wah, ide yang bagus itu, Bu, perlu dicoba deh, Bu, itu. Jadi, Iya ya, Bu, ya? menurut saya itu ide yang bagus itu. Iya. Jadi kemarin-kemarin saya nggak pernah kepikiran untuk mendatangi anak ini setelah pulang sekolah begitu loh, Bu, untuk mengajarkan dan untuk memberikan latihan serta soal-soal yang harus mereka kerjakan, begitu, Bu. Iya, itu memang ide yang cemerlang menurut saya juga, Bu. Jadi, kapan nih Iya. mulainya ini rencana, action-nya? Sesegera mungkin, Bu, mungkin akan saya lakukan besok sepulang sekolah langsung, eksekusi untuk rencana saya ini. Luar biasa, Bu. Nah, sekarang tentang rencana pelaksanaannya nih. Bagaimana tentang jadwal pelaksanaannya nantinya, Bu? Jadi yang pertama, saya akan Mhm, memulai dulu dari melaksanakan penilaian harian. Kemudian iya. saya akan datangi satu persatu ke rumahnya, setelah itu minggu berikutnya saya lanjutkan dengan kegiatan penilaian berikutnya. Oh, betul betul. Kemudian nih, sudah dilaksanakan, perencanaan sudah terencana. Nah, kemudian pihak-pihak yang akan Ibu ajak kerjasama dalam menangani masalah ini siapa ya kira-kira? Siapa-siapa Eee, saja?
Sepertinya saya harus minta bantuan atau kerjasama dengan orang tuanya nih Bu ya, untuk selalu mengawasi, kemudian melihat, memantau anak ini secara langsung dan tetap memberikan semangat untuk anaknya, begitu. Kemudian apa ya, kita juga akan meminta mereka secara langsung juga ke sekolah begitu Bu ya, biar mereka lebih termotivasi juga untuk belajar kembali bersama teman-temannya. Iya betul Bu ya, sangat luar biasa. Ngomong-ngomong nih, kita telah ngobrol banyak nih Bu dari tadi. Iya. Hal yang bermanfaat apa Ibu peroleh dari percakapan ini? Eee, jadi yang bermanfaat bagi saya ya, Bu, ya, karena Iya, yang tadinya saya bingung bagaimana saya memenuhi target kelulusan 100%, sementara saya harus bertindak profesional sebagai guru dengan mhm, memberikan penilaian yang berkualitas, artinya yang, mereka mampu, secara akademik dan punya nilai yang memang konkret dari anak tersebut, begitu, mhm. Bu. Iya, baik Bu. Nih pertanyaan terakhir saya, bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol hari ini? Yang tadinya saya galau, Bu, ya, jadi sekarang sudah tercerahkan dan kembali semangat. Terima kasih, Bu, atas bantuan dan dukungannya. Sama-sama Ibu Rohani. Alhamdulillah ya, saya juga ikut lega nih Bu, bisa menyelesaikan masalah tadi. Ibu bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang, bahkan ini ide nih muncul dari Ibu sendiri loh. Luar biasa. Selamat Ibu ya, tetap semangat Ya, memberikan dukungan ke anak kita, karena kita adalah ya. penuntun bagi mereka. Oke Bu, selamat beraksi Ibu ya. Semoga Oke. rencananya bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Baiklah Bu, jangan lupa dikabarin nanti ya bagaimana hasilnya Bu ya. Iya, Ibu. Ya, baiklah kalau begitu kebetulan saya harus masuk kembali. Ya, Baiklah terima kasih begitu sekali ya. lagi, Bu. Baik. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, Bu Rania. Ya, Nah, di sini saya selaku coachingnya, ya. Kita mulai Bu ya. Guru ya, siap ya? Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi bagaimana kabarnya sore ini? Kok kelihatan lesu sekali wajahnya? Ya, begitulah Bu. Saya sedang ada masalah. Kalau Ibu sendiri, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Jadi semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan, kita semua diberikan jalan keluar dari semua masalah kita, Bu Titi, ya. Amin, Bu. Oh ya, Bu, apakah sekarang Ibu longgar? Dan bisakah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol? Nggak lama kok, hanya sekitar 15 menitan kayak gitu. Boleh, Bu? Oh, boleh, Bu. Jadi sekarang saya sedang santai nih, nggak ada aktivitas, boleh. Silakan, Bu, mau ngobrolin tentang apa ya? Hmm, saya lagi galau dah nih, Bu. Sekarang kemarin kan saat koordinasi Mhm, dengan kepala sekolah, kemarin beliau menyampaikan nih, kita harus iya, mencapai target kelulusan mhm, 100% tahun ini, apapun alasannya. Nah, hal mhm. inilah yang membuat resah pemikiran saya, Bu, sebagai guru kelas 6 nih, gitu. Oh, jadi Ibu mau ngobrolin keresahan Ibu nih ya, karena kepala sekolah menargetkan ketercapaian kelulusan 100%. Begitu ya, Bu, ya? Iya, benar, Bu. Jadi ini agak resah sekali hati saya ini sebenarnya nih. Bisa Ibu ceritakan masalahnya secara detail? Gini, jadi seperti ini, Bu. Saya kan mempunyai 2 Mhm, murid di kelas 6. Jarang mhm. sekali mengikuti pelajaran jam saya. Kemudian Oh, ada juga nih satu murid lagi yang tidak pernah mhm, mengikuti jam pelajaran saya. Akhirnya mereka tidak memiliki nilai sama sekali pada pelajaran yang saya ampu, Bu. Mereka mhm, tidak memiliki nilai ulangan harian maupun tugas-tugas karena memang mereka tidak pernah mhm, mengikutinya. Dan sekarang waktu pembelajaran pada semester 1 Bu. Nah, kan hampir usai mhm. ini, Bu. Jadi saya bingung di sini dengan nilai mereka. Oh, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bisa Ibu ceritakan apa penyebab
murid-murid Ibu jarang dan bahkan hampir tidak pernah masuk? Tentu bisa, Bu, saya akan ceritakan. Nih, Mhm. anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia habis kecelakaan dan tulang Oh, kakinya iya iya. retak sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk Mhm penyembuhannya. Dan sekarang kalau dipikir sudah hampir 5 bulan, Bu, dia di rumah. mhm. Dan dengan kondisi sehat sih, Bu, tapi dengan kendalanya Iya. kakinya itu yang belum 100% normal seperti biasa. Nah, Oh, untuk iya. yang jarang berangkat lagi satunya itu, saya sudah klarifikasi dengan guru BP-nya. Memang anaknya yang ini malas dan bahkan ada Iya. rencana ingin berhenti sekolah dan orang tuanya di sini juga tidak bisa mengarahkannya. Kita masih terus berupaya untuk menyelesaikan sekolahnya, Bu, karena saya pikir kan kelas 6, kasihan gitu. Oh, iya ya, Bu. Jadi inti dari ceritanya Ibu, ada beberapa atau ada 2 anak yang nilainya kosong nih, Bu, ya, karena tidak pernah dan jarang juga untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu. Tetapi di pihak lain, Ibu harus, menyelesaikan target sekolah ya untuk kelulusan 100%. Begitu ya, Bu, ya? Betul sekali, Bu. Mmm. Terus dari permasalahan ini, apa sih yang Ibu inginkan? Sebenarnya yang saya inginkan ini ataupun harapan saya ini simpel Mhm. saja sih, Bu. Saya sih setuju-setuju saja sebenarnya dengan target sekolah itu Mhm harus meluluskan anak 100% ini. Akan mhm. tetapi menurut saya ini harus ada dasar yang benar, Iya tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara yang benar, Bu. Saya kepengennya sih, Bu, ya, mereka tuh iya, punya betul. nilai yang berkualitas Mhm pada mata pelajaran yang saya ajar, yang saya ampu ini, Bu. mhm. Iya ya, luar biasa, saya setuju dengan prinsipnya Ibu. Jadi, Ibu ingin, eee, pada saat mereka lulus, mereka juga mampu secara akademik, Bu, ya. Nah, Iya. dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira harapan Ibu seperti apa yang Ibu targetkan untuk murid Ibu? Dengan kondisi seperti ini sih, saya kepengennya sih mereka punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ampuh, Bu. Itu saja sih keinginan saya. Oke, jadi Ibu ingin, anak-anak Ibu memiliki nilai yang berkualitas. Seperti Mhm. apa yang Ibu, harapkan dari anak yang memiliki nilai yang berkualitas tersebut? Kualitas yang saya maksud di sini, jadi Mhm mereka tuh punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas mhm dasar kemampuan mereka sendiri, Bu. Karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain, Bu. Selain mhm. itu, mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada Oh, semester ini, Bu. Jadi itulah menurut saya tuh penilaian yang kualitas, Bu. oke, jadi kalau saya tangkap dari perkataannya Ibu, berarti Ibu ingin bahwa nilai mereka itu, eee, sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka sendiri. Mantap Iya, sekali, Bu. iya betul, Ibu. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan untuk, mempertahankan prinsip Ibu, sekaligus memenuhi target dari sekolahnya Ibu? Lah, ini dia, Bu, saya juga masih memikirkan cara tersebut. Makanya saya ajak Ibu untuk berdiskusi kali ini nih. Oh gitu, oke, berarti, ini masih dalam proses pemikiran ya, Bu, ya? Nah, sekarang Mhm. saya tanya Ibu, apa yang sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk, eee, menyelesaikan permasalahan si 2 murid tadi? Sebenarnya, Bu, ya, sudah ada Iya, beberapa upaya saya tempuh sih, mhm, seperti menghubungi orang tua lewat HP, WA, oh, dan meminta mhm, kerjasamanya agar anaknya tuh mau oh, berangkat bagi yang sehat, Bu, ya, dan mhm, meminta iya, bantuan orang tua yang anak kecelakaan tersebut agar mau mhm, mempelajari materi, mengerjakan soal yang saya kirim lewat WA ke orang tuanya tersebut, Bu. iya, Kemudian saya juga nitip pesan lewat teman terdekat mereka mhm, untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau mhm, berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama, Bu. Mereka tidak mhm. berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Oke, jadi kalau saya tangkap nih, Bu, ya, berarti Ibu Mhm. sudah melakukan upaya yang optimal, tapi hasilnya masih nihil, Bu, ya? Ya, begitulah, Bu. Jangan putus asa, Bu, ya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi, menurut Ibu,
apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Mungkin Hmm. mereka akan mau memahami materi Ya. dan mengerjakan soal tersebut jika saya datangi ke rumahnya ya, dan membimbing langsung mereka ya, dan tunggu mereka sampai selesai mengerjakannya, Bu, ya. Wah, ide yang bagus tuh, Bu, perlu dicoba. Benar, Bu, ya? Kenapa saya Iya, nggak betul. kepikir ke situ ya sebelumnya? Jadi kapan nih mau dimulaikan idenya itu? Insya Allah, Bu, sesegera mungkin, Bu. Besok pagi setelah selesai tugas mengajar, Mhm. saya akan langsung eksekusi rencana ini langsung. Wah, luar biasa, Bu. Nah, sekarang tentang rencana pelaksanaannya, bagaimana jadwal pelaksanaannya, Bu? Nanti saya akan mulai dengan melaksanakan dari penilaian harian yang pertama dulu nih, Bu. Dan Iya. saya akan datangi lagi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, minggu berikutnya saya lanjutkan lagi dengan kegiatan penilaian Mhm. berikutnya. Gitu, Bu. Oke, kemudian pihak yang akan Ibu ajak kerjasama dalam menangani masalah ini siapa kira-kira? Dalam hal ini, pihak yang akan saya ajak, ini saya akan kerjasama dengan orang Mhm. tua atau pihak yang tinggal bersama murid tadi, Bu. Kemudian saya akan Mhm. memantau secara langsung, Mhm. menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya pun tumbuh kembali dan meningkat, Mhm. Ibu. Harapan saya setelah saya berkomunikasi, melakukan pendekatan personal Iya. dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, Bu, ya, maka saya Mhm, berencana betul. untuk kegiatan penilaian berikutnya. Mhm. Saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka jadi Oke. termotivasi untuk berangkat sekolah setiap hari, Bu. Nah, Mhm. karena saya tahu harus dilakukan dengan hati-hati di sini, Betul, pelan-pelan dan perlahan untuk betul, mengambil hati mereka, Bu, agar betul. mereka nanti timbul untuk termotivasi kembali untuk belajar, Bu, ya. Betul, sangat luar biasa, Bu. Jadi, sesuatu yang dilakukan dengan hati-hati pasti akan sesuatu yang dilakukan dari hati ke hati pasti akan, memperoleh hasil yang memuaskan hati, begitu, Bu, ya. Wah, kita sudah ngobrol banyak nih, Bu, ya. Eee, Iya. Kira-kira hal bermanfaat apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang bermanfaat bagi saya ya, Bu, ya, Mhm. yang saya semula ini bingung bagaimana agar mampu memenuhi Mhm. target sekolah, tetapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang Mhm. guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya Mhm. sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip Oke, profesionalismenya saya sebagai pendidik dalam oke. melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home Mhm. visit, Bu, ya berkunjung seperti kita bilang tadi, home visit Betul. menuntun mereka dalam belajar dan menampingi mereka secara langsung dalam Mhm. mengerjakan kegiatan penilaian serta saya akan mengadakan pendekatan personal di sini juga, Oke. Bu. Bagaimana pendekatan Oke. ini ya menjalin komunikasi dengan baik dengan mereka Mhm. agar minat motivasi belajar mereka meningkat, Bu. Oke. Baik, Bu, pertanyaan terakhir saya nih, Bu, ya. Bagaimana Mhm. perasaan Ibu setelah ngobrol kita hari ini? Alhamdulillah, Ibu, ya. Saya Ya. yang semula saya galau dan bingung ya, Bu, ya, Mhm. sekarang sudah tercerahkan dan kembali semangat. Terima kasih, Bu, atas waktu dan bantuan dan dukungan Ibu ya untuk saya hari Sama-sama, ini. Ibu. Sama-sama, Ibu. Alhamdulillah saya juga ikut lega, Bu, bisa sama-sama menyelesaikan masalah. Ibu tadi sebenarnya sudah mengeluarkan ide-ide yang cemerlang, yang muncul dari Ibu sendiri, oke. Selamat, beraksi, Bu, semoga berjalan dengan lancar dan berhasil. Baik, Bu, jangan lupa dikabarin hasilnya ya. Insya Allah, Bu, pasti kita doakan sama-sama ini jalan yang kita rencanakan sukses ya. Amin, Oke, amin, Bu. amin. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu Pepe, Ibu Fasil.